Saudara sekalian, kita mempelajari firman Tuhan, tujuan utama kita untuk menghormati Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Kita datang mempelajari firman Tuhan bukan saudara demi rasa ingin tahu kita. Greg Bale yang menulis tafsiran kitab Wahyu sangat tebal sekali mengatakan saudara satu istilah apokaliptik curiosity. Orang mempelajari doktrin akhir zaman, mempelajari kitab Wahyu seringkali didorong oleh rasa ingin tahu akhir zaman atau rasa ingin tahu apokaliptik. Kita datang saudara bukan rasa ingin tahu. Seperti kita mengenal lawan jenis, orang yang berbeda jenis kelamin, bukan rasa ingin tahu. Kita mengenal untuk mengasihi dia. Demikian pula kita mengenal firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Apalagi kitab Wahyu adalah kitab yang sangat-sangat meninggikan Tuhan, sangat-sangat meninggikan Kristus. Kitab Wahyu, saudara sekalian, berisi kemenangan Kristus dan gereja atas setan dan pengikutnya. Kitab Wahyu berisi saudara Kristus sebagai penguasa sejarah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kitab Wahyu juga saudara-saudara memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba yang disembelih demi membeli umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, Kristus ditinggikan, dimuliakan. Allah ditinggikan, dimuliakan dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kitab ini sangat penting kita pelajari, saudara sekalian, untuk kita lakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, Van Poitras menulis tafsiran yang pendek mengenai kitab Wahyu. Dia mengatakan kitab Wahyu bisa dimengerti. Bukan saja demikian, dia berkata kitab Wahyu ditulis untuk dimengerti. Kitab Wahyu bisa dimengerti. Kitab Wahyu ditulis untuk dimengerti. Itu sebabnya saudara, ini firman Tuhan diberi kepada Yohanes supaya Yohanes mengerti. Bukan sesuatu yang diberi kepada Yohanes supaya Yohanes tidak mengerti, saudara. Bukan. Ini bukan suatu misteri yang diberi kepada Yohanes, kepada gereja mula-mula. Seperti contoh yang sering kali saya berikan, orang Kristen yang membaca kitab Wahyu, 7 gereja di Asia yang membaca kitab Wahyu, mereka berada dalam penganiayaan hebat. Dalam penderitaan yang begitu berat, maka firman Tuhan yang diberi kepada mereka, bukan saja mereka bisa mengerti, bahkan mereka diberkati, dihibur, dikuatkan, dan berbahagia dengan kitab ini. Itu sebabnya seluruh Alkitab, dari pasal kitab Kejadian pasal pertama sampai dengan kitab Yudas, surat Yudas sebelum Wahyu, sampai dengan kitab Wahyu, seluruh Alkitab, tidak ada satu kitab yang di awal dan di akhir dijanjikan berbahagialah orang yang membacanya. Nanti hari terakhir kita bahas pasal 22. Satu-satunya kitab yang menjanjikan orang yang baca akan berbahagia itu kitab Wahyu. Tuhan beritahu kepada Yohanes dan kepada gereja yang lagi menderita apa yang mereka mengerti. Kitab Wahyu ditulis untuk gereja yang sedang menderita supaya mereka dihibur dan dikuatkan ketika mereka seolah-olah kalah, terus-menerus ditindas, dianiaya oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang durhaka. Maka saudara, Tuhan perlihatkan kepada mereka suatu fakta yang lain bahwa gereja sebenarnya bukan kalah, gereja itu menang. Dan saudara sekalian, itu sebabnya mereka mengerti, karena kitab ini ditulis untuk menghibur mereka, mereka mengerti. Coba saudara bayangkan kalau ada orang meninggal, lalu saudara sekalian, keluarga yang ditinggalkan datang mengadakan kebaktian penghiburan. Pendeta yang datang berkhotbah, saudara, 30% bahasa Ibrani, 30% bahasa Yunani, 30% bahasa Latin, hanya 10% bahasa Indonesia. Dan ada satu yang mengerti. Bukan saja keluarga tidak dihibur, malah keluarga tambah menderita dengan khotbah seperti itu. Maka saudara, tidak mungkin saudara, kitab Wahyu itu diberi kepada Yohanes sesuatu yang Yohanes tidak mengerti, kepada jemaat dari 7 gereja sesuatu yang tidak mereka mengerti. Semua penglihatan yang ada di dalam kitab Wahyu, semuanya mereka mengerti. Bukan mereka tidak mengerti, semuanya mereka mengerti. 7 gereja, jemaat, dan terutama Yohanes sendiri, dia mengerti saudara akan kitab ini. Kitab ini ditulis dengan tujuan menghibur orang percaya yang menderita. Kitab ini ditulis dengan dua tema dari kitab Wahyu, yaitu Kristus dan gereja menang atas setan dan pengikutnya, tema pertama. Tema yang kedua, Kristus dan gereja menghakimi setan dan pengikutnya. Tema pertama, Kristus dan gereja menang atas setan dan pengikutnya. Tema yang kedua, Kristus dan gereja bukan saja menang tetapi menghakimi.
menghakimi setan dan pengikutnya. Kalah dan dihakimi itu suatu hukuman Tuhan yang keras kepada setan dan pengikutnya. Karena bukan saja kalah, tapi kalah dan dihakimi. Seorang mencalonkan diri menjadi bupati, gubernur, wali kota, lalu akhirnya dalam pilkada dia kalah. Dia kalah, tidak apa-apa. Dia menjadi pengusaha, malah lebih kaya lagi dibandingkan dia jadi bupati. Atau bahkan dia mencalonkan diri langsung jadi gubernur. Tapi ini bukan, saudara. Setelah ikut pilkada, sudah kalah, ditangkap oleh KPK, masuk penjara. Bukan saja kalah, tapi juga dihukum. Itu sesuatu yang sangat-sangat keras, yaitu penghukuman Tuhan kepada setan dan pengikutnya. Saudara sekalian, bagaimana menafsirkan kitab Wahyu? Kita tidak punya banyak waktu untuk mempelajari satu persatu, saudara sekalian, semua detail-detail ini. Tetapi nanti saya akan masuk, saudara, kepada 9 proposisi yang diberikan oleh William Hendriksen. Dan sebelum masuk ke situ, saudara, saya harus menjelaskan. Dan terus-menerus setiap kali bicara Wahyu, saya harus bicara hal ini dengan contoh yang macam-macam dan contoh yang berbeda-beda. Dan sekarang saya beri lagi contoh yang lain, saudara, yaitu kitab Wahyu adalah kitab simbolis, bukan hurufiah. Memang ada bagian hurufiah dari kitab Wahyu, tapi penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu itu adalah simbol-simbol, bukan hurufiah. Penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu adalah simbol-simbol, bukan hurufiah. Nah, saya beri 3 contoh, saudara. Contoh paling gampang, contoh paling sederhana. Mulai pasal keempat sampai dengan belakang, nama Tuhan Yesus yang paling sering disebut dalam kitab Wahyu adalah anak domba. Mulai pasal keempat sampai belakang, nama Tuhan Yesus yang paling sering diucapkan, dituliskan adalah anak domba. Lalu kita bertanya, anak domba yang ada di pasal keempat sampai dengan belakang, hurufiah atau simbolis? Anak domba, ya, pasal 5, saudara, misalnya dibilang, saudara sekalian, ya, anak domba layak memperoleh segala kehormatan, mulia, dan sebagainya. Lalu ini, saudara, hurufiah atau simbolis? Saudara langsung mengatakan pasti simbolis, bukan hurufiah. Tidak mungkin yang kita puji itu anak domba beneran, bukan. Itu adalah Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus yang disimbolkan dengan anak domba, saudara. Itu paling banyak muncul, saudara, nanti cari sendiri, saudara, dalam Wahyu, saudara, Yesus disebut sebagai anak domba. Loh, itu hurufiah atau simbolis? Itu simbolis, bukan hurufiah, saudara. Yesus berkali-kali disebut anak domba, bukan berarti, saudara, anak domba. Pasal 5 Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Oh, ternyata suku Yehuda pelihara singa, dan salah seekor singanya sangat luar biasa. Itulah yang dibicarakan dalam kitab Wahyu pasal 5. Lalu saudara, di situ itu simbolis atau hurufiah? Itu adalah simbolis, bukan hurufiah. Bukan benar-benar singa yang ada di dalam perkampungan suku Yehuda atau di kebun binatang suku Yehuda, bukan. Itu adalah simbol daripada Kristus, singa dari suku Yehuda. Nah, ini contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, mari kita buka pasal ke-7. Mari kita buka Wahyu pasal ke-7 untuk melihat, saudara, contoh huruf simbolis daripada Wahyu. Saudara sekalian, Wahyu pasal ke-7, saudara lihat di situ, saudara, Yohanes mencatat mengenai 12 suku Israel. 12 suku Israel yang dicatat di situ, saudara. Suku pertama yang dicatat di dalam Wahyu 7 adalah Yehuda, bukan Ruben. Bukankah anak sulung Israel adalah Ruben? Bukankah anak sulung Yakub adalah Ruben? Mengapa suku pertama yang dicatat bukan Ruben tetapi Yehuda? Karena singa dari suku Yehuda. Karena Kristus dari suku Yehuda, maka Yehuda dijadikan suku yang pertama. Suku yang pertama. Diubah, saudara. Di sini kita melihat, saudara, Israel itu, susunan suku Israel diubah. Kedua, ada yang ditambahkan. Pertama, ada yang diubah. Suku Ruben dipindahkan, bukan yang pertama, diganti dengan suku Yehuda yang pertama. Kedua, ada suku yang ditambahkan, yaitu suku suku Manasye. Manasye anaknya Yusuf, bukan anaknya Yakub. Manasye adalah cucu Yakub, adalah cucu Israel, bukan bukan anak daripada Yakub, bukan anak daripada Israel. Tapi Manasye ditambahkan. Oh, Manasye ganti Yusuf. Tidak. Ada Yusuf, ada Manasye. Dua-dua. Berarti Yusuf masuk, Manasye masuk. Ini heran, saudara, ya. Manasye bukan suku Israel, ditambahkan. Oke.
Kalau Manasye ditambahkan, Efraim harusnya juga ditambahkan. Efraim tidak ditambahkan. Hanya Manasye yang ditambahkan. Lalu kita bertanya lagi. Kalau Manasye ditambahkan, tapi sukunya tetap 12, berarti ada suku yang hilang. Suku apa yang hilang? Saudara jawab dalam hati saja. Suku Dan. Suku Dan hilang. Saudara, Ruben diubah, dan Ruben diubah posisinya. Lalu saudara, Manasye ditambahkan, Efraim tidak ditambahkan, dan dihilangkan. Ini 4 yang terjadi. Yehuda dan Ruben diubah, Manasye ditambahkan, Efraim tidak ditambahkan, dan dihilangkan. Kenapa suku Dan dan suku Efraim dihilangkan? Karena saudara, suku Dan dan suku Efraim adalah lambang, simbol dari penyembah berhala. Perjanjian lama, saya sekali lagi saudara tidak ada waktu memeriksa satu persatu. Kalau saudara periksa satu persatu bisa sampai jam 11 malam. Saudara sekalian, saudara, suku Dan dan suku Efraim saudara merupakan lambang dari penyembah berhala sebagaimana dicatat dalam perjanjian lama. Itu sebabnya saudara, di sini dia mau dibilang saudara, penglihatan ini mau mengatakan Israel ini bukan Israel jasmani. Israel ini bukan Israel jasmani. Karena Ruben bukan suku pertama, Yehuda menjadi suku pertama, Manasye ditambahkan dan dihilangkan, dan Efraim tidak ditambahkan. Saudara, ini bukan Israel jasmani, ini Israel rohani. Israel rohani adalah lambang daripada gereja. Israel rohani adalah lambang daripada gereja, saudara sekalian. Dan suku Dan dan suku Manasye, suku Efraim tidak ditambahkan sebagai lambang penyembah berhala. Saudara, apakah berarti huruf via bulat-bulat semua suku Dan, semua suku Efraim masuk neraka bulat-bulat? Tidak. Jangan lupa Yosua bin Nun, hamba Musa, berasal dari suku Efraim. Yosua bin Nun, hamba Musa, berasal dari suku Efraim. Tidak mungkin ada di antara saudara berkata, oh, Efraim tidak masuk sini, Efraim binasa semua, berarti Yosua juga binasa. Nanti Yosua, saudara ketemu Yosua di sorga, saudara disuruh push up sama dia. Ya. Tidak bisa, saudara. Ini adalah simbol. Berarti, saudara, 12 suku Israel yang ada di pasal ke-7 bukan bicara mengenai Israel jasmani, bicara mengenai Israel rohani, yaitu siapa, saudara? Lambang daripada gereja. Bukan bicara mengenai Israel jasmani. Ini Israel rohani, ini lambang daripada gereja. Maka ada yang diubah, ada yang ditambahkan, ada yang tidak ditambahkan, ada yang dihilangkan. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes adalah saudara penglihatan tentang Israel rohani, yaitu gereja. Mari kita lihat lagi satu contoh lagi, saudara. Pasal ke-7 ayat 4. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 14 ayat 1. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ayat 3, Wahyu 14 ayat 3. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Yang ditebus dari bumi, yang berdiri bersama anak domba, yang di dahi tertulis nama anak domba dan nama Bapa. Siapa mereka? Gereja. Berapa jumlahnya? 144.000 orang. Hurufiah atau simbolis? Kalau yang masuk surga hanya 144.000, kita semua binasa, saudara. Saudara sekalian, tidak bisa, saudara. Ini adalah simbolis. 144.000 itu matematika wahyunya bagaimana, saudara? Matematika wahyunya adalah, saudara, 144.000 sama dengan 12.000 kali 12 suku. Menurut ada di situ, saudara baca sendiri ya. 12.000 kali 12 suku. Jadi, saudara dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Di dalam kitab Wahyu tidak ada angka penting setelah 10 kecuali 12. Di dalam Wahyu tidak ada angka penting setelah 10 kecuali 12. Itu pun 12 adalah 3 kali 4.
Saudara bilang 666 kan lebih dari 10. Jangan lupa itu 6 yang muncul 3 kali. Saya tidak bahas hari ini 666, saudara. Itu 6 yang muncul 3 kali. 12.000 kali 12. Berarti 3 kali 4 kali 1000, 10, 10, 10, kali 3 kali 4. Berarti, saudara, angka yang muncul dalam 144.000 menurut matematika Wahyu cuma 3 angka. 3, 4, 10. 1000 itu 10 kali 10 kali 10. Berarti 10 pangkat 3. Juga 3 muncul lagi. Berarti, saudara, 144.000 terdiri hanya dari 3 angka. 3, 4, 10. 3 angka Tuhan, 4 angka ciptaan, 10 angka kegenapan. Apa artinya, saudara? 144.000 adalah jumlah yang genap dari umat Tuhan, dari ciptaan yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu 144.000. Jumlah hurufiahnya berapa? Tidak tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu jumlah orang pilihan seluruhnya berapa. Tapi dilambangkan di sini dengan angka 144.000, yaitu 144.000, 12.000 kali 12. Berarti 3 kali 4 kali 10, 10, 10. 3, 4, 10. 10-nya berapa kali? 3, berarti 3 lagi. Tidak usah diomongin, saudara. Cuma 3 angka yang muncul. 3, 4, 10. Ini namanya matematika Wahyu. Matematika Wahyu, saudara. Saudara sekalian, maka 3 angka Tuhan, 4 angka manusia, 10 angka kegenapan. Di situ 144.000 adalah simbol dari angka, dari jumlah yang genap dari umat manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Oke, kita pindah kepada 9 proposisi kitab Wahyu. William Hendrickson, saudara, yang menafsirkan kitab Wahyu dengan sangat baik sekali dan sangat luar biasa, menemukan rahasia kitab Wahyu, memberi kepada kita 9 proposisi, 9 prinsip dalam penafsiran kitab Wahyu. 9 prinsip dalam penafsiran kitab Wahyu. Pertama, proposisi yang pertama. Prinsip yang pertama, kitab Wahyu terdiri dari 7 seksi. 7 seksi, semuanya paralel mencakup, saudara sekalian, suatu era baru dari kedatangan pertama sampai dengan kedatangan kedua. 7 seksi. 1 sampai 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 16, 17 sampai 19, 20 sampai 22 yang kita bahas hari ini. Ini seksi ke-7. 1 sampai 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 16, 17 sampai 19, 20 sampai 22. 7 bagian ini paralel, saudara. Maka susunnya bukan begini, saudara. Bukan begini susunnya. Susunnya itu secara paralel. Setiap bagian bicaranya sama. Bicara 2 tema yang tadi kita sudah bicara di depan. 2 temanya dibicarakan sama. Dan bicaranya, saudara, periode waktunya sama. Dari kedatangan yang pertama sampai kedatangan yang kedua. Sama, saudara. Dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Saudara, 7 periode ini, saudara, setiap kali dia bicara, mulai dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, dia pindah ke section berikutnya, mulai lagi dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, terus. Maka tidak heran, saudara, pasal 19 sudah bicara kedatangan kedua, pasal 20 balik lagi ke kedatangan pertama, baru sampai pasal 22 bicara kedatangan kedua. Ini proposisi pertama. Kitab Wahyu terdiri dari 7 seksi, paralel, mencakup era dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Proposisi kedua. 7 seksi dibagi menjadi 2 bagian, 1 sampai 11, 12 sampai dengan terakhir. 2 bagian, gampang bedanya, saudara. 1 sampai 11, 12 sampai terakhir. Saudara sekalian, menyatakan, saudara, suatu perkembangan kedalaman atau intensitas konflik rohani. Intinya apa, saudara? Konflik rohani. Konflik rohani, saudara sekalian, mulai dengan gereja dianiaya, itu yang kelihatan di depan mata, sampai, saudara, dengan dia buka yang tidak kelihatan di depan mata, yaitu perang antara Kristus dan setan. Dan pemenangnya siapa? Kristus. Itu kitab Wahyu. 2 seksi, pasal 1 sampai dengan 11, bicara, saudara, tentang perkembangan kedalaman atau intensitas dari konflik rohani. 1 sampai 11, 12 sampai 22, 2 bagian. Mulai dari gereja dianiaya oleh dunia, saudara, sampai dengan bagian yang lebih tidak kelihatan, lebih mendalam, yaitu konflik Kristus dengan setan, di mana Kristus tampil sebagai pemenang. Mikael mengalahkan setan dan banyak
penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. 3. Yang ketiga, saudara. Prinsip ketiga dalam menafsirkan kitab Wahyu menurut William Hendriksen. Kitab ini satu, saudara. Satu, saudara sekalian. Dan diperlihatkan saudara secara progresif. Progresif. Progresif itu saudara artinya apa? Kitab ini satu dan progresif. Dari bagian pertama sampai bagian ke-7. Semakin lama, saudara, semakin jelas kedua tema itu diperlihatkan. Penghakiman dan kemenangan. Kristus menang, Kristus dan gereja menang atas setan dan pengikutnya. Kristus dan gereja menghakimi setan dan pengikutnya. Kedua tema ini saudara diperkenalkan terus, makin lama semakin jelas dan semakin keras. Itu namanya progresif. Maka sistem kitab Wahyu adalah saudara namanya, sistem yang dipakai dalam kitab Wahyu namanya progresif, paralelisme progresif. Sistem yang dipakai dalam kitab Wahyu namanya saudara paralelisme progresif. Keempat, poin keempat, prinsip keempat dalam penafsiran kitab Wahyu. Karena progresif, saudara, semakin lama semakin menuju kepada klimaks. Sampai saudara dari bagian depan dia sudah bicara penghakiman terakhir, sampai bagian ke-7 saudara penghakiman terakhir dibicarakan dengan terang benderang, sebagaimana yang akan kita lihat 3 hari ini, saudara. Pasal pertama ayat 7 kita sudah bahas dalam, saudara dengar pengantar saya mengenai penderitaan dalam kitab Wahyu, saudara. Itu saudara saya bahas juga di situ. Penghakiman sudah diperkenalkan, tapi lama-lama makin keras, makin jelas. Kristus makin keras menangnya, penghakimannya makin keras dan makin jelas tema itu diberitakan. Poin kelima. Prinsip kelima dalam penafsiran kitab Wahyu menurut William Hendriksen, saudara, yang kelima. Kitab ini terdiri dari lukisan-lukisan yang bergerak, saudara sekalian. Maka detail-detail daripada lukisan ini harus dipahami, ditafsirkan menurut prinsip sentralnya. Temanya apa? Ya, itu yang dipakai untuk menafsirkan detail. Kesalahan orang menafsirkan kitab Wahyu adalah belum apa-apa langsung 666 itu siapa? Apa artinya 666? Virus corona? Langsung ke situ, saudara. Dia nggak mau, saudara, mempelajari dulu. Gambar itu apa sih, saudara? Gambar itu apa sih? Gambar itu, saudara, kalau menafsirkan gambar. Karena ini, saudara, kitab ini, saudara, William Hendriksen bilang, ini lukisan-lukisan yang bergerak. Kata dia. Bahasa sekarang, zaman William Hendriksen tidak ada slideshow, tapi bahasa sekarang ini slideshow, saudara. Setiap gambar itu, saudara sekalian, harus ditafsirkan menurut ide utama. Contoh, gambar gedung. Gambar gedung harus ditafsirkan menurut apa, saudara? Gedung ini gedung apa? Baru saudara tafsirkan, ruangan itu ruangan apa? Saudara tidak bisa datang, saudara mengatakan ruangan yang di pojok itu ruangan gubernur. Tidak bisa. Kenapa? Karena gedung ini seluruhnya adalah gedung gereja. Saudara tidak bisa mengatakan ruangan itu adalah ruangan sidang utama. Karena ini bukan gedung pengadilan. Ini gedung gereja. Berarti gambar itu mempengaruhi arti daripada detail. Tema gambar mempengaruhi arti detail. Saudara sekalian, kitab Wahyu ini slideshow. Kalau saudara buka slideshow di komputer saudara atau di HP saudara, gambar itu bisa tabrak satu sama lain. Dari cerita makan-makan, tiba-tiba gambar jenazah, lalu saudara nanti gambar lagi orang nikah, tiba-tiba muncul lagi saudara gambar bayi. Loh, dari mati, kawin, bayi. Mestinya kan urutan yang benar, saudara kawin, bayi, atau dari bayi, kawin, baru mati, saudara. Atau saudara urutan lain, dia nikah dulu, punya bayi, saudara, kemudian orang tuanya mati. Tapi ini saudara, mati dulu. Apa maksudnya? Bingung kita, saudara. Karena slideshow yang tidak disusun, saudara, tidak dimaksudkan sebagai suatu urutan serial, disusun secara paralel. Ini prinsip kelima. Prinsip keenam. Prinsip keenam, bagaimana menafsirkan Wahyu, saudara? Prinsip keenam. Kitab Wahyu tidak pernah bicara suatu peristiwa historis manapun. Kitab Wahyu tidak pernah bicara, saudara, menunjuk kepada peristiwa khusus, detail sejarah manapun. Dia nggak bicara pesawat yang jatuh, nggak bicara tsunami Aceh, nggak bicara virus corona, nggak bicara flu Spanyol, nggak bicara Black Death, enggak. Kitab Wahyu bicara prinsip-prinsip peristiwa.
Saudara bisa dengar pembahasan penderitaan dari kitab Wahyu, saya bahas 5 meterai. Dia tidak bicara, saudara, kapan krisis ekonomi yang dialami oleh orang percaya. Tapi dia bicara prinsip peristiwa. Prinsip peristiwa apa? Orang percaya pun akan mengalami krisis ekonomi. Tetapi Tuhan pelihara. Saudara dengar itu di dalam pembahasan kitab Wahyu di dalam keagungan penderitaan. Seri yang pertama. Dia tidak bicara saudara tentang krisis ekonomi kapan. Dia tidak bicara tentang kematian massal itu kapan terjadi. Atau apa penyebabnya. Tapi dia bicara bahwa ada yang namanya kematian massal. Dan kematian massal itu terjadi dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Dan orang percaya juga ngalami. Tapi dia nggak bicara kematian massal itu karena gempa bumi. Atau karena saudara flu babi. Atau karena flu apa. Saudara, dia nggak bicara itu. Prinsip peristiwa. Ketujuh. Saudara, kitab Wahyu berakar di dalam peristiwa dan keadaan pada masanya. Itu sebabnya simbol-simbol itu harus ditafsirkan menurut apa yang Yohanes dan 7 gereja di Asia itu mengerti. Jangan kita tafsir sendiri, jangan masuk toilet, mikir-mikir keluar langsung tafsiran Wahyu. Itu ngawur, saudara. Kitab Wahyu harus ditafsirkan menurut apa yang dipahami oleh Yohanes dan gereja mula-mula. William Hendriksen mengatakan, mari kita, saudara, transplantasi diri kita, kata dia. Transplantasi diri kita, kata dia, masuk ke dalam dunia Yohanes. Saudara, jangan tafsir Wahyu sendiri. Saudara pikir, wah, ya, belalang yang mempunyai sayap dan mempunyai bisa seperti kalajengking. Apa itu? Tomcat di Sidoarjo. Itu tafsiran ngawur. Saudara masuk dalam surga, nanti saudara disuruh push up sama Yohanes. Yohanes tidak mengerti itu, saudara. Tuhan tidak bicara kepada Yohanes sesuatu yang dia nggak mengerti. Tidak, saudara. Tuhan bicara kepada Yohanes, kepada gereja-gereja apa yang mereka mengerti. Itu sebabnya prinsip ke-7 harus masuk ke dalam dunia Yohanes. Prinsip ke-8, kitab Wahyu saudara berakar dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dia pakai banyak sekali tema Perjanjian Lama secara transformatif. Tapi saya tambahkan William Hendriksen di sini, saudara, dalam pandangan saya, saudara, bukan hanya Perjanjian Lama, tapi juga Perjanjian Baru. Itu sebabnya kalau saudara mempunyai Alkitab fisik, saudara lihat catatan kaki dalam kitab Wahyu, saudara. Paling banyak di antara seluruh kitab di Alkitab, yang paling banyak catatan kaki, itu Wahyu. Bukan kitab lain. Banyak kitab tidak ada catatan kaki. Tapi kitab Wahyu, tiap lembar catatan kakinya penuh. Bukan hanya Perjanjian Lama, tapi kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru. Maka boleh dibilang, saudara, untuk memahami kitab Wahyu, kita harus mempelajari, harus membiasakan, saudara, seluruh kitab dari Kejadian sampai Yudas. Prinsip ke-8, prinsip ke-9 terakhir, saudara. Kitab Wahyu berakar dalam pikiran pewahyuan Allah. Inilah, saudara, Allah yang berbicara melalui penglihatan Kristus adalah pengarang yang sebenarnya Yohanes mendikte. Kitab Wahyu ditulis dengan cara berbeda dibandingkan dengan Injil Yohanes maupun dengan surat-surat Yohanes. Karena Wahyu ditulis saudara dengan dikte. Surat Yohanes dan Injil Yohanes ditulis menurut pimpinan Roh Kudus kepada pergumulan Yohanes. Tapi kitab Wahyu lain. Itu sebabnya banyak orang bingung. Kok bahasa Wahyu sama bahasa Injil Yohanes beda? Sama bahasa surat Yohanes beda? Karena Tuhan beri penglihatan langsung dan Tuhan bilang sama Yohanes, catat. Dia hanya mencatat apa yang didiktekan atau apa yang diperlihatkan kepada Yohanes. Ini 9 prinsip. Kalau saudara renungkan dengan baik, saudara mengerti. Nah, sekarang kita akan memulai, saudara menafsirkan Wahyu pasal ke-20. Saudara, mudah-mudahan waktunya cukup dan saudara ikuti, buka Alkitab, saudara pakai buku catatan, itu lebih baik. Dan saudara buka Wahyu 20, kalau saudara diminta membaca ayat, saudara baca ayat, sehingga saudara lebih kaya. Kalau saudara tidak keburu membaca, saudara catat ayatnya, saudara bisa membaca lagi. Mari kita membaca Wahyu 20, ayat pertama sampai 3. Kita bagi, saudara sekalian, Wahyu 20 ini menjadi 4 bagian. Tidak semua bagian dibahas sama panjang. Tapi kita akan mulai bagian demi bagian. Wahyu pasal ke-20, ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini penglihatan seperti kita bahas. Ini simbol yang harus kita telusuri maknanya. Kita mulai narasinya begini, saudara. Di dalam perjanjian lama, hanya sedikit bangsa-bangsa lain yang mengenal Tuhan. Hanya sedikit bangsa lain. Ada Niniwe sedikit, ada Rut dari Moab sedikit, saudara. Hanya sedikit bangsa lain yang mengenal Tuhan. Kebanyakan umat Tuhan terdiri atas orang Israel di perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhan biarkan setan menyesatkan bangsa-bangsa, sehingga saudara, mereka lebih tertutup kepada firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul 14 ayat 16. Ya. Memang bagus kalau saudara bisa mempunyai 2 Alkitab, saudara. Itu lebih bagus, saudara, karena saudara bisa satu wahyunya jangan ditutup, satu lagi saudara sekalian Kisah Rasul 14. Atau saudara pakai pembatas, kalau pakai Alkitab fisik bisa gampang bukanya. Kisah Rasul 14 ayat 16. Mari kita buka. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Kisah Rasul 14 ayat 16. Dalam zaman yang lampau, zaman perjanjian lama, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing dan mau ikut Tuhan mereka. Maka saudara sekalian, dalam perjanjian lama itu orang-orang tertutup kepada Injil, dibutakan, saudara sekalian, sehingga sedikit orang yang mengenal Tuhan. Kita lihat satu indikasi lagi. Dalam perjanjian lama tidak pernah dicatat pengusiran setan. Kenapa tidak pernah dicatat pengusiran setan? Tengking-tengking, gak ada, saudara. Karena, saudara sekalian, belum bisa pengusir setan. Orang kerasukan di perjanjian lama bukan gak ada, tapi tidak bisa diusir. Ada satu kasus pengecualian, yaitu kasus roh jahat menghinggapi Saul, dan diusir oleh Daud main kecapi. Itu bukan pengusiran setan seperti di perjanjian baru. Kenapa di perjanjian baru? Sejak permulaan, saudara, kalau baca Markus baru pasal pertama, sudah dicatat begitu banyak pengusiran setan. Heran, di perjanjian lama nggak ada pengusiran setan. Di perjanjian lama, bangsa-bangsa lain yang percaya firman Tuhan sedikit. Di perjanjian lama, bangsa-bangsa lain tertutup kepada firman. Di perjanjian lama, bangsa-bangsa lain, saudara sekalian, juga saudara, orang kerasukan setan tidak mengalami pengusiran kerasukan setan seperti di dalam perjanjian baru. Kenapa begitu? Karena Tuhan masih membiarkan setan merajalela di dalam perjanjian lama, dan setan belum dibatasi kekuasaannya. Saudara perhatikan, selama zaman perjanjian lama, setan belum dibatasi kekuasaannya. Masih dibiarkan, orang kerasukan tidak bisa diusir. Saudara sekalian, itu bangsa-bangsa lain belum percaya kepada Tuhan. Sampai perjanjian baru ada perubahan. Perubahan dimulai dari mana? Perubahan dalam perjanjian baru dimulai daripada peristiwa pencobaan. Dan saudara, kita tidak usah baca lagi peristiwa ini, baik Matius 4 ataupun Lukas 4, karena cerita ini sudah populer. Dalam peristiwa pencobaan, Yesus dicobai selama 40 hari. Apakah Yesus dicobai hanya 3 kali? Atau 3 tema itu diulang-ulang? Ada penafsir mengatakan, saudara sekalian, 40 days being tempted by the devil. 40 days being tempted by the devil, itu berarti 40 hari terus-menerus dicobai oleh setan. Bukan hanya 3 pencobaan, mungkin saja 3 pencobaan itu diulang-ulang, tapi bisa juga 3 pencobaan itu, saudara sekalian, lebih dari 3 itu. John Piper mengatakan, 3 pencobaan itu adalah yang dicatat yang paling keras, mewakili semua pencobaan yang dialami oleh Yesus. Yang paling keras yang dicatat. Tuhan Yesus menang atas pencobaan itu. Bukan saja menang atas pencobaan itu, tapi pertama kali muncul kalimat, saudara, "Enyala iblis." Pertama kali dalam perjanjian baru, dalam pencobaan, Yesus berkata kepada setan, "Enyala iblis." Belum pernah muncul kalimat itu. Nanti muncul lagi, saudara, berkata kepada Petrus, yang sudah dibahas dalam bagian yang lain, saudara sekalian, "Enyala iblis." Yesus menang atas pencobaan.
Yesus mengalahkan setan di dalam pencobaan di padang gurun. Dia menang, dan bukan hanya menang, saudara, dia mengusir setan dengan berkata, "Enyala iblis." Sejak peristiwa pencobaan dan terus menerus akan terjadi bahwa, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu menang atas pencobaan, mengusir setan. Dan bukan hanya Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus juga memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengusir setan. Mari kita buka Matius 12. Matius 12. Mari kita masuk lihat lebih jelas. Matius pasal yang ke-12. Matius 12. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 22 sampai ke-37. Konteksnya di ayat 22, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dia kerasukan setan sampai buta bisu, ya, sehingga orang itu bisa melihat dan berkata-kata. Ayat 22. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan sampai orang itu bisa melihat dan bisa berkata-kata, banyak orang berkata, agaknya ia ini anak Daud. Berarti mereka mulai tahu ini Mesias. Karena orang buta sulit disembuhkan. Dalam tradisi orang Yahudi ada beberapa mujizat yang sulit dilakukan oleh manusia. Harus by the hands of God itself. Harus tangan Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa. Ayat 23, ayat 22 Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan. Ayat 23 mereka mulai beritahu ini Mesias. Karena anak Daud itu berarti Mesias. Ini Mesias. Orang Farisi langsung berkata di ayat 24, Matius 12 ayat 24, Matius 12 ayat 24, orang Farisi langsung berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Orang Farisi mulai curiga, saudara. Kenapa? Karena pengusiran setan adalah praktek baru dalam perjanjian baru. Tidak ada di perjanjian lama. Mereka nggak memahami, saudara. Adalah praktek baru. Maka saudara sekalian, kemudian orang Farisi harus berkata, entah dia itu pakai kuasa Roh Kudus berarti dia Mesias, atau dia pakai kuasa setan. Kalau dia pakai kuasa Roh Kudus berarti dia Mesias. Orang Farisi tidak mau menerima dia Mesias. Tidak mau menerima Tuhan Yesus Mesias. Maka mereka bilang Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sekarang Yesus mulai menyelesaikan persoalan mereka dengan membuka jalan pikiran dengan akal sehat. Farisi, kira-kira Yesus ngomong ya. Kalau iblis mengusir iblis, ayat 26, dia pecah. Kan dia lawan dirinya sendiri. Sebuah rumah tangga, sebuah kerajaan, sebuah kota akan pecah kalau mereka bertentangan dalam dirinya sendiri. Tidak bisa. Itu ayat 26. Ayat 28, deklarasi. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Deklarasi, saudara. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara lihat ya. Jelas, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dan ini berarti, saudara, kerajaan Allah sudah tiba dalam diri Yesus. The kingdom of God, saudara, has come in the person of Christ. Dan kerajaan Allah sudah datang dalam diri Yesus. Ayat 29. Metafora yang dipakai. Ya. Tuhan Yesus memakai metafora perampok. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Sekarang kita pakai ya gambaran yang sederhana supaya kita mengerti perumpamaan ini. Tuan rumah adalah setan. Barang-barang adalah orang yang kerasukan. Setan memiliki orang yang kerasukan. Tuan rumah adalah setan. Barang-barang adalah orang yang kerasukan. Yesus bilang sama mereka, saya bisa melepaskan orang-orang yang kerasukan itu karena pertama-tama saya ikat dulu setannya. Saya bisa melepaskan orang yang kerasukan itu karena pertama-tama saya ikat dulu setannya. Saya bisa ambil barangnya karena pertama-tama saya itu ikat tuannya. Itu kira-kira, saudara, metafora yang dipakai, saudara. Ya. Metafora ini adalah metafora perampok, saudara. Ya.
Tuhan Yesus bukan mengatakan dirinya perampok, bukan saudara. Tuhan Yesus mau mengatakan dirinya merampas orang yang kerasukan dari tangan setan. Setan mau nggak orang yang kerasukan itu dilepaskan? Setan tidak mau. Setan malah mau saudara semakin banyak orang dikuasai oleh dia kok. Maka metafora perampok ini untuk menggambarkan tindakan rampas. Yesus merampas orang yang kerasukan dari tangan setan dengan cara apa? Setan diikat dulu. Sebagaimana seorang perampok merampas barang-barang dari tuan rumah. Sebelumnya tuan rumah diikat dulu baru barang-barang itu bisa diambil. Demikian pula saudara sekalian, Tuhan Yesus merampas orang yang kerasukan itu dari setan. Sebelumnya setan diikat lebih dulu. Jadi metafora perampok ini dipakai dalam rangka apa? Dalam rangka menekankan poin merampas. Merampas. Ya, itu metafora ini dipakai, saudara. Ini perumpamaan. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan Yesus mengikat setan, atau setan itu diikat, setan itu dibatasi kekuasaannya. Terjadi di mana, saudara? Itulah yang dibicarakan dalam Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ketiga. Aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Jadi yang ikat siapa, saudara? Di dalam Wahyu 20 dibilang malaikat, saudara sekalian. Bisa saja Tuhan Yesus sebagai saudara penguasa itu mengutus malaikat untuk mengikat. Tapi yang pasti, saudara, setan diikat. Ayat 20, pasal Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu, memeteraikannya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Setan dibatasi kekuasaannya. Kapan terjadi setan dibatasi kekuasaannya? Kedatangan pertama. Kedatangan pertama Tuhan Yesus, setan dibatasi kekuasaannya. Nanti belum selesai cerita ini. Kita lanjutkan Lukas 10 ayat 18. Mari kita lihat lagi, saudara. Tadi penjelasan mengenai orang yang kerasukan. Kenapa orang kerasukan bisa dibebaskan oleh Yesus? Di perjanjian lama nggak ada. Karena Yesus sudah membatasi kekuasaan setan, sehingga sekarang orang yang kerasukan itu bisa diambil. Istilah mengikat yang muncul di Matius 12 dan yang muncul di dalam kitab Wahyu 20 sama. Bahasa Yunaninya deo. D-E-O. Itu akar katanya sama, saudara. Meskipun istilah yang dipakai, saudara, dese dan edesen, bahasa Yunaninya, tapi akar katanya sama, deo. Deo artinya mengikat. Ikat, saudara, yang muncul di Matius 12, yang muncul di Wahyu 20, sama katanya. Setan, saudara, orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan karena, saudara, setan sudah dibatasi kekuasaannya lebih dulu. Supaya dia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sampai sebelum kedatangan kedua. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Perkataan Tuhan Yesus diucapkan kepada murid-murid, kepada 70 murid, bukan hanya 12 murid. 70 murid, karena 70 murid itu ayat 17, Lukas 10 ayat 17, 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Bayangkan sekarang bukan hanya Yesus yang bisa mengusir setan, bahkan 70 murid pun bisa mengusir setan. Bagaimana mereka bisa mengusir setan? Bagaimana setan bisa takluk kepada mereka? Jawabannya jelas. Setan sudah dibatasi kekuasaannya. Yesus bilang, aku melihat setan jatuh seperti kilat dengan cepat. Jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, gambaran ini begitu mirip, saudara, dengan Wahyu pasal ke-20. Setan, saudara, dilempar ke dalam jurang maut. Setan dilempar ke dalam jurang maut, saudara. Saudara lihat, ini gambaran, tafsiran ini bukan mengada-ngada. Tafsiran ini ada dasar-dasar yang sangat kuat. Yohanes 12, mari kita lihat, kita buka lagi. Yohanes 12 ayat 30-31. Yohanes 12 ayat 30-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Penguasa dunia ini siapa? Setan. Aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku, datang kepadaku. Yesus ditinggikan di kayu salib, kebangkitan, kenaikan, semua orang dibawa kepada Kristus, termasuk bangsa-bangsa lain. Kenapa bisa terjadi bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus?
Karena setan sudah dibatasi kekuasaannya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Tadi kita sudah baca, saudara. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kapan 1000 tahun itu? Nanti kita belum sampai, saudara. Nah, saya tidak mau baca terus lagi, saudara. Masih ada beberapa ayat lagi dalam perjanjian baru, saudara. Termasuk 2 Tesalonika pasal kedua yang sudah kita bahas dalam tanda-tanda akhir zaman. Bahwa setan itu dibatasi kekuasaannya, sehingga sekarang, saudara, Injil bisa diberitakan kepada bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ada orang yang kerasukan bisa dilepaskan dari kerasukan setan. Kenapa? Karena setan sudah dibatasi kekuasaannya. Itulah yang dibicarakan di dalam Wahyu 20 ayat 1-3. Kapan setan dibatasi kekuasaannya? Pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Sampai kapan? Wahyu 20 ayat 3. Sampai kapan? Sampai sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. 1000 artinya apa, saudara? 1000 adalah simbol. Bukan hurufiah 1000 tahun. Bukan hurufiah 1000 tahun, saudara. Kalau hurufiah 1000 tahun kurang. Dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Sekarang saja sudah 2000. Kalau hurufiah kurang, saudara. 1000 tahun ini apa? Bukan hurufiah. 1000 matematika Wahyu. 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 3. Berarti angkanya berapa? Angka 10, angka 3. 10 genap, 3 Tuhan. 1000 tahun berarti waktu yang genap yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu artinya simbol 1000. Setan dibatasi kekuasaannya sampai hampir berakhir masa 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 3. Kapan, saudara? Dia dibatasi kekuasaannya, dia ditahan sampai hampir berakhir masa 1000 tahun itu. Berarti apa, saudara? Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, dia akan dilepas. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Mari kita buka 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, 8. 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ini antikristus, sudah kita bicarakan dalam seri tanda-tanda akhir zaman. Sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Pada waktu saudara bicara tentang ini, saya mengatakan saudara, yang apapun saja tafsirannya, tapi itu bicara tentang Allah belum mengizinkan, saudara. Pada waktu itulah si pendurhaka, ayat 8, akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sebelum kedatangan kedua, setan dilepas. Sebelum kedatangan kedua, muncul antikristus. Ini semua sama, saudara. Sama dengan yang kita bicarakan dalam tanda akhir zaman. Ini sudah koheren tafsiran ini. Sebelum kedatangan kedua, sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu, saudara, setan dilepaskan. Sebelum datangnya kedatangan kedua, saudara, antikristus dilepaskan yang disebut dengan si pendurhaka dalam 2 Tesalonika pasal kedua. Tapi sedikit waktu, segera berakhir, segera selesai. Setan diikat, saudara, dan dilempar ke dalam jurang maut, artinya setan dibatasi kekuasaannya. Supaya penginjilan kepada bangsa-bangsa bisa dilakukan, dan supaya orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 1-3 sinkron dengan 3 kali perkataan Yesus. Yesus berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ujung bumi. Yesus berkata, Injil kerajaan Allah akan diberitakan sebagai kesaksian bagi segala bangsa. Saudara cari semua ayat ini, tidak kita bahas di sini, saudara. Sehingga saudara, setelah perjanjian baru, setelah kedatangan Yesus yang pertama, misionaris berkeliling ke seluruh dunia, penerjemahan Alkitab dilakukan, lembaga-lembaga misi didirikan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dari macam-macam bangsa. Tetapi tidak berarti bahwa ajaran ini percaya saudara seluruh umat manusia akan menjadi orang Kristen. Tidak. Kita tidak percaya masa keemasan. Kita tidak percaya saudara semua bangsa akan menerima Tuhan Yesus. Dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman saya sudah bicarakan,
Saudara, tanda-tanda buruk akan makin meningkat, tanda-tanda baik akan makin menurun. Injil diberitakan kepada segala bangsa, betul. Tapi kita sudah bicara dalam khotbah itu, saudara. Tidak berarti semua orang, segala suku bangsa percaya Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Iblis diikat, dibatasi kekuasaannya, betul. Injil bisa diberitakan kepada bangsa lain. Ada bangsa lain yang percaya Tuhan. Ada orang kerasukan setan yang dibebaskan. Tapi bukan berarti setan sudah tidak bisa apa-apa lagi, saudara. Saudara, jangan bayangkan, saudara, iblis diikat seperti iklan obat sesak napas, saudara, yang diikat pakai tali sampai tidak bisa apa-apa. William Hendriksen punya metafora yang sangat baik. Kalau anjing itu diikat dengan rantai, saudara, dia tidak bisa merusak ke tempat yang jauh. Tapi tempat sekeliling dia diikat itu, saudara, dia akan menghasilkan kerusakan. Setan dibatasi kekuasaannya, artinya, saudara, di mana wilayah dia masih bisa menjara, dia jara. Di mana wilayah dia masih bisa mengganggu, dia ganggu. Bukan berarti dia sama sekali sudah habis-habisan. Kapan setan sudah habis-habisan? Waktu siksaan kekal datang. Nanti dalam bagian kedua kita akan bahas, saudara. Dalam bagian yang kedua, saudara sekalian, kita akan bahas dan kita segera masuk kepada bagian kedua. Di situ setan dibatasi kekuasaannya, saudara. Bukan dibatasi kekuasaan saja, setan disiksa siang malam selama-lamanya bersama dengan para malaikatnya. Mari kita segera pindah kepada bagian kedua. Kita bersyukur, saudara. Setan dibatasi kekuasaannya, maka penginjilan kepada bangsa-bangsa bisa dilakukan. Pengusiran setan bisa dilakukan. Kalau setan tidak dibatasi kekuasaannya seperti perjanjian lama, pengusiran setan tidak ada. Penginjilan kepada bangsa-bangsa sulit dan sedikit sekali. Tapi bersyukur dengan demikian, saudara. Kalau setan tidak dibatasi kekuasaannya, amanat agung Tuhan Yesus mustahil. Yesus memberikan amanat agung, dia sendiri tahu. Perintah diberikan, tapi dia sudah menyediakan konteks yang tepat untuk amanat agung. Kita pindah ke bagian kedua. Wahyu 20 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Wahyu pasal ke-20 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga telah melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Secara konteks kita Wahyu sudah kita bicarakan bahwa orang Kristen dianiaya, saudara, mereka mengalami habis-habisan penderitaan. Dan Wahyu diberikan untuk menghibur mereka supaya mereka sadar yang terjadi, yang kelihatan ini sama yang tidak kelihatan beda. Gereja kelihatan kalah, orang Kristen kelihatan babak belur, tapi yang tidak kelihatan itu gereja menang. Orang Kristen bahkan memerintah bersama Tuhan. William Hendriksen bilang, di sini setengah mati, tapi di sana enak. Di sini berapa tahun setengah mati, tapi di sana selama-lamanya bahagia. Itu kira-kira gambarannya, saudara, dari dalam kitab Wahyu. Di sini engkau menderita, engkau disiksa, tapi begitu engkau mati, jiwamu pergi ke sana, selama-lamanya bersama dengan Tuhan bahagia. Dan 1000 tahun itu, saudara, adalah figuratif. Tadi kita sudah bahas simbolis. Bukan 1000 tahun hurufiah. Kita tidak bahas lagi pembahasan ini karena waktu, saudara. Maka, saudara, kemenangan gereja, kemenangan Kristus dan gereja atas setan dan pengikutnya. Ini tema pertama. Tema kedua Wahyu, Kristus dan gereja menghakimi setan dan pengikutnya. Itu terjadi, saudara sekalian, di dalam sorga. Di dalam sorga, saudara, dan jiwa orang-orang percaya. Itu yang dibicarakan, saudara. Jiwa orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan itu, saudara sekalian, jiwa mereka itu yang dilihat oleh Yohanes.
Jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini tidak bicara tentang kebangkitan tubuh, belum, saudara. Ini bukan. Di sini hanya bicara tentang jiwa orang yang sudah meninggal, orang-orang percaya. Dan di sini, saudara, jiwa orang-orang itu ketika mereka masuk ke sorga, orang-orang percaya yang setia, yang martir, mereka masuk ke sorga dan tinggal bersama Tuhan, disebut oleh Yohanes sebagai kebangkitan pertama. Apa artinya kebangkitan pertama? Kebangkitan pertama artinya jiwa orang percaya masuk surga bersama Tuhan. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan rohani. Kebangkitan pertama berarti kebangkitan rohani, saudara, jiwa orang percaya masuk surga dan tinggal bersama Tuhan. Kok bisa ya sebut kebangkitan, saudara? Yesus bilang dalam Yohanes 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu kebangkitan pertama. Orang percaya, jiwanya, orang percaya yang martir karena kesaksian Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang, yang tidak menerima tanda di dahi dan di tangan, mereka hidup kembali, itu kebangkitan pertama, dan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan di surga, saudara? Yang mereka lakukan, jiwa-jiwa orang percaya yang martir itu, yang setia itu, saudara, apa yang mereka lakukan di surga? Menghakimi bersama Kristus. Dalam Wahyu 19 ayat kedua mereka menyanyi, saudara, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Mereka duduk bersama Tuhan, saudara, mereka menang. Itu gambaran yang dilihat, mereka menyanyi dan menang. Simon Kistemaker mengatakan Allah sangat meninggikan orang-orang kudus yang telah ditebus dengan memberi mereka kehormatan untuk menghakimi manusia dan malaikat. Penghakiman ini bukanlah penghakiman terakhir, tetapi merujuk kepada otoritas yang diterima orang-orang kudus. Mereka di sana, saudara sekalian, mereka menang. Mereka menghakimi. Artinya apa, saudara? Jiwa orang percaya di sorga bersama Kristus menghakimi, saudara. Artinya apa? Kalau kita melihat kepada pasal ke-6, saudara, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Hai penguasa yang kudus dan benar, sampai berapa lama lagi darah kami dibalaskan? Mereka bicara pertanyaan itu, saudara. Sampai berapa lama lagi darah kami dibalaskan, darah mereka yang menderita dibalaskan? Bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa artinya mereka menghakimi, saudara? Mereka ikut memberitahu kepada Tuhan Yesus. Orang-orang fasik, saudara, yang menganiaya gereja. Mereka ikut menyampaikan, saudara. Mereka ikut memberitahu kepada Tuhan Yesus apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Ada otoritas yang diberikan. Saudara William Hendriksen mengatakan, saudara, mereka tinggal bersama Kristus. Mereka menikmati kemuliaan di sorga, saudara. Mereka, saudara, menikmati semua yang indah bersama Tuhan. Siapa yang menerima fasilitas ini? Yang menerima fasilitas ini adalah dua macam orang. Pertama, martir. Mereka, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal, ayat 4 ya, Wahyu 20 ayat 4, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang kedua, saudara, orang percaya manapun yang setia, yaitu, saudara, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya di dahi dan di tangan. Yang pertama, martir, yang mati karena kesaksian demi nama Yesus, karena firman Allah. Yang kedua, siapapun orang percaya yang setia, tidak mengkompromikan iman, tidak menjual iman mereka dalam kesulitan. Para martir di dalam sejarah banyak, saudara. Petrus disalibkan terbalik, Paulus dipenggal kepala, Yakobus saudara tiri Tuhan Yesus dilempar dari bait Allah dan sebagainya. Yohanes sendiri masuk ke dalam wajan dan sebagainya. Saudara sekalian, orang-orang mati lain, ayat yang kelima, orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Orang-orang fasik, jiwa mereka tidak menerima kebangkitan pertama. Artinya apa? Jiwa orang fasik tidak menikmati fasilitas bersama Tuhan. Jiwa orang fasik ada di mana? Di dalam tempat antara neraka. Dalam status antara neraka. Jiwa orang fasik seperti orang kaya dalam cerita Lazarus itu sudah mengalami siksaan. Tidak mengalami fasilitas memerintah bersama dengan Tuhan.
Itu ayat yang kelima. Sampai berakhirnya masa 1000 tahun. Sampai berakhirnya masa 1000 tahun, orang-orang fasik itu saudara akan bangkit dan mereka akan mengalami kematian kedua. Sesudah kematian jasmani, kematian kedua adalah kematian kekal. Itu yang akan dialami oleh orang-orang fasik, orang-orang durhaka. Orang-orang percaya saudara hanya mengalami satu kematian, yaitu kematian jasmani. Setelah kematian jasmani, saudara, jiwa kita dibangkitkan, dihidupkan saudara bersama dengan Tuhan. Dan kita mengalami nanti kebangkitan tubuh, dan kita mengalami nanti kehidupan yang kekal. Sementara orang fasik setelah kematian jasmani, dia tidak mengalami kematian pertama, dan dia akan mengalami saudara sekalian kebangkitan tubuh dia alami. Orang fasik alami kebangkitan tubuh, tapi kebangkitan tubuh itu dia alami untuk dia memasuki kematian kekal, dia memasuki siksaan selama-lamanya. Sebagaimana dibicarakan dalam bagian ini. Saudara sekalian, 1000 tahun itu milenium. Mile artinya 1000, annus artinya tahun. Maka milenium itu 1000 tahun. Kita sudah tahu lah ini sejak tahun 2000 sudah ramai milenium. Semua bicara tentang milenium. Tapi saya berkata kepada saudara, di dalam Wahyu 20 tidak ada istilah kerajaan 1000 tahun. Istilah kerajaan 1000 tahun itu adalah di judul yang diberi oleh penerjemah, oleh penerbit Alkitab, saudara. Istilah 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, nggak ada di Wahyu 20. Dan tidak pernah muncul di dalam seluruh Alkitab kata kerajaan 1000 tahun. Yang ada dalam Wahyu 20 adalah masa memerintah 1000 tahun. Memerintah selama masa 1000 tahun lamanya. Kata kerajaan 1000 tahun tidak pernah ada. Saudara, jangan saudara dengar begini, oh kerajaan 1000 tahun tidak ada, berarti yang ada kerepublikan 1000 tahun ya Pak. Itu saudara punya pikiran politik, saudara terlalu kental, saudara bawa ke dalam doktrin akhir zaman. Kerajaan 1000 tahun tidak ada, berarti kerepublikan 1000 tahun. Itu bukan bicara sistem politik, sistem kerajaan, sistem republik, saudara, bukan. Kerajaan Allah ada, nanti kita akan lihat saudara ya. Saya belum selesaikan pembahasan ini. Saudara, kerajaan 1000 tahun, saudara sekalian, secara harafiah nggak ada. Kerajaan 1000 tahun secara harafiah nggak ada, saudara. Dan saudara, perjanjian baru tidak pernah bicara, saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua 2 tahap. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Perjanjian baru tidak pernah mengajarkan bahwa kedatangan Yesus kali kedua itu 2 tahap. Louis Berkhof mengatakan, saudara, kalau saudara meneliti 2 Tesalonika pasal kedua, saudara akan menemukan bahwa parousia dan hari Tuhan itu dipakai secara interchangeably, dipakai bergantian. Kalau orang dengan mata celik mempelajari 2 Tesalonika pasal kedua, dia akan tahu, saudara, parousia dan hari Tuhan itu dipakai bergantian. Bukan bicara 2 tahap kedatangan Yesus. Yesus datang kali kedua cuma 2 kali. Cuma 1 kali, bukan 2 kali. Maka saudara, Yesus datang ke dunia berapa kali? 2 kali. Kedatangan pertama dalam kehinaan di Bethlehem, kedatangan kedua nanti cuma 1 tahap. Nggak ada 2 tahap, saudara. Datang, nyangkut dulu di awan, saudara. Selama sekian waktu, baru turun, saudara. Ya. Saudara sekalian, Yesus datang kali kedua hanya 1 tahap. Dan saudara sekalian, jangan lupa kalau kita mempelajari khotbah akhir zaman tentang dari Tuhan Yesus yang sudah kita bahas dalam Markus 13, dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman, di situ kita sudah melihat, saudara, orang percaya jelas mengalami kesengsaraan besar. Karena Yesus kan bilang, kamu berkali-kali bilang, pembaca perhatikan, itu kata Markus, saudara, Markus 13. Saudara bisa dengar khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Kamu akan mengalami, jangan sampai musim dingin, lari, jangan masuk ke rumah. Dari atap, saudara, lewat tangga luar, langsung lari. Kenapa, saudara? Kesengsaraan besar juga dialami oleh orang percaya, baik Antiochus Epiphanes keempat di dalam masa intertestamental, masa sebelum perjanjian baru, maupun Titus di dalam masa sesudah perjanjian baru. Orang percaya alami, termasuk Kaisar Nero, orang percaya alami kesengsaraan besar itu. Orang percaya alami, saudara. Dan saudara, kedatangan Tuhan Yesus terjadi sesudah kesengsaraan besar. Masih ada? Jangan lupa ketika bicara tanda-tanda akhir zaman, saya sudah katakan, saudara, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu harus dipahami, saudara, secara already and not yet. Antikristus sudah ada. 1 Yohanes 2:18 jelas-jelas bilang sudah ada. Sudah selesai? Belum. Nanti ada satu yang lebih hebat muncul.
Tanda-tanda akhir zaman, already, not yet. Sudah terjadi, belum selesai. Kesengsaraan besar sudah ada, sudah dialami orang percaya, bahkan sejak akhir perjanjian lama sudah dialami. Tapi belum selesai sampai dengan sebelum kedatangan kedua akan muncul terakhir. Setan dilepas untuk menyesatkan, tadi sudah kita bahas. Antikristus dilepas, kita sudah bahas dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman. Muncul untuk menyesatkan, saudara. Oke. Maka saudara sekalian, tafsiran yang benar terhadap akhir zaman, tafsiran yang benar terhadap Wahyu 20, saudara, adalah tafsiran yang dianut, saudara, oleh orang-orang reform, yaitu yang kita sebut sebagai amilenialisme. 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 Supaya gampang saya bicaranya, amil, saudara, ya. Anthony Hukema menjelaskan begini, saudara. Anthony Hukema menjelaskan begini, amil. Orang-orang reform, saudara sekalian, mempercayai amilenialisme, saudara, bahwa tidak ada pemerintahan kerajaan 1000 tahun secara hurufiah. Tidak ada. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun secara hurufiah tidak ada. Yang ada, Kristus memerintah bersama jiwa orang percaya. Dari kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, Kristus memerintah bersama jiwa orang percaya, saudara, di dalam sorga. Berarti sekarang ini sudah terjadi. Pemerintahan Kristus bersama orang percaya, jiwa mereka yang martir, jiwa mereka yang setia. Dan sekarang, saudara, yang ada apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada sekarang. Sejak kapan, saudara? Sejak kedatangan Yesus yang pertama. Kan tadi kita sudah baca, Yesus bilang sendiri, "Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Sudah, tapi belum selesai. Kita masih menunggu, saudara. Orang-orang amil masih menunggu, saudara. Bukan orang amil, sebenarnya ini ajaran Alkitab. Orang yang setia kepada Alkitab, saudara, dia akan sampai kepada penafsiran ini. Menanti kerajaan Allah, saudara, disempurnakan, saudara, diselesaikan. Tapi saudara sekalian, kita percaya bahwa, saudara, meskipun iblis dibatasi kekuasaannya, tadi sudah kita bahas dalam bagian sebelumnya, tetap saja, saudara, kita sudah bisa mengalami kerajaan Allah, mengalami keselamatan, saudara, mengalami penyertaan Roh Kudus. Tetapi saudara, setan masih akan bekerja, mengganggu, menggoda. Terus sampai kedatangan kedua, tanda-tanda yang buruk makin meningkat, tanda-tanda yang baik makin menurun. Terus sampai kedatangan kedua, penginjilan ada, orang-orang Israel bertobat. Sudah ada orang Israel bertobat? Sudah. Bukan dari sekarang, dari zaman Paulus. Paulus saja orang Israel kok. Seluruh penulis Injil yang bukan Yahudi cuma Lukas. Sisanya Yahudi semua. Jadi jangan kira orang Israel belum bertobat. Sudah dari dulu bertobat. Tapi belum selesai, nanti bertobat terus, saudara. Dulu ada seorang dari Westminster Theological Seminary yang bernama Sarah Chang, kalau saya tidak salah namanya, saudara. Dia misionaris ke Israel. Ada orang Israel yang bertobat, orang Yahudi di mana-mana ada yang bertobat. Ada, saudara. Bukan nanti baru bertobat, sudah ada yang bertobat. Tapi belum selesai. Kalau Tuhan beri orang pilihan percaya, ya kapan itu bisa percaya? Sejak zaman perjanjian baru, sejak zaman Yesus. Sudah murid-murid aja juga orang Israel. Terus, saudara sekalian, sampai dengan kedatangan kedua, tanda buruk makin meningkat. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan, saudara, adanya zaman keemasan, semua orang bertobat. Saudara, semua negara pakai undang-undangnya Alkitab, saudara sekalian, semua orang bertobat menjadi baik. Alkitab beritahu kita, saudara, dunia makin jahat. Saudara, Tuhan Yesus sendiri bilang, kasih orang makin dingin. Paulus mengatakan pada zaman akhir orang akan mencintai diri dan mencintai uang. Sampai kapan, saudara? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang simple. Saudara, seperti kita sudah bahas dalam tanda-tanda akhir zaman itu, saudara. Yaitu, saudara, bunyi sangkakala, malaikat berseru, Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang mati yang percaya bangkit lebih dulu, saudara. Dan kemudian orang-orang percaya yang masih hidup bersama-sama diubah tubuhnya, bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, turun ke bawah, penghakiman terakhir, dan kemudian masuk kepada langit dan bumi yang baru. Simple, ya. Memang simple, saudara. Ajaran Alkitab itu simple, saudara. Yang bikin rumit manusia berdosa, yang bikin ini itu jadi rumit, saudara. Menjadi rumit. Ini bagian yang kedua, saudara. Jadi, saudara sekalian, jadi sudah jelas apa yang kita bicarakan tadi. Kebangkitan pertama adalah jiwa orang percaya, orang-orang martir, orang-orang yang setia itu mereka dibawa ke dalam kekekalan bersama Tuhan.
Mereka memerintah untuk masa 1000 tahun. Ini masa 1000 tahun adalah simbolis. Dan saudara sekalian, mereka yang orang-orang fasik itu tidak mengalami kebangkitan sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Nanti di bagian belakang, kalau tidak cukup waktunya besok kita teruskan, saudara. Mari kita pindah ke bagian ketiga. Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nubuat ini bicara tentang apa, saudara? Sebelum masa berakhirnya masa 1000 tahun, iblis dilepaskan dari penjara. Ini sambung dengan bagian pertama dari Wahyu 20. Ceritanya mirip dengan 2 Tesalonika pasal kedua. Sebelum kedatangan Yesus, pendurhaka itu akan dilepas. Itu siapa? Antikristus, ya. Pendurhaka itu akan dilepas. Dan saudara sekalian, akan terjadi, saudara, mereka menyesatkan bangsa-bangsa ini, saudara, sama dengan tema itu. Berarti waktu itu penginjilan sulit. Waktu itu, saudara sekalian, orang-orang banyak yang, saudara, kerasukan. Karena setan dilepas lagi, kan. Berarti balik ke perjanjian lama. Seperti perjanjian lama, saudara. Berarti penginjilan, saudara, sulit. Waktu itu, saudara, banyak orang yang kerasukan, sulit diusir. Tuhan biarkan. Dan saudara, di masa itu, saudara sekalian, di masa yang sulit itu, saudara, akan terjadi, saudara, Gog Magog, ya. Dan saudara, seluruh data mereka, saudara, seperti pasir di laut. Berarti, saudara, luar biasa banyak. Mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, saudara. Biasa disebut sebagai perang Gog Magog, saudara. Apa maksudnya? Gog Magog ini diambil dari Yehezkiel 38, saudara, ya. Ada penafsir yang mengatakan Magog itu kemungkinan berarti tanah Gog. Jadi Gog rajanya, sama Magog itu tanahnya dia, ya. Ma itu artinya tanah. Ada kemungkinan tafsiran itu, saudara. Gog Magog di dalam Yehezkiel pasal yang ke-38 sebenarnya adalah nubuat kepada datangnya Antiochus Epiphanes keempat. Berarti ini bicara antikristus, ini bicara kesengsaraan besar. Karena Gog Magog di dalam Yehezkiel 38 adalah nubuat kepada datangnya antikristus, yaitu datangnya Antiochus Epiphanes keempat. Dalam khotbah akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman saya sudah bahas, saudara. Antiochus Epiphanes keempat mendirikan patung Zeus di pelataran Bait Allah. Orang Yahudi menentang sehingga terjadi pentumpahan darah besar. Terjadi Maccabean Revolt, pemberontakan Yudas Maccabeus. Banyak orang Yahudi yang mati, saudara, selama 42 bulan. Maka, saudara, William Hendriksen memparalelkan antara nubuat Yehezkiel dengan nubuat Wahyu di dalam beberapa poin yang sangat penting, saudara. Pertama, saudara, dia mengatakan serangan Gog Magog itu nubuat daripada Antiochus Epiphanes, Raja Syria. Serangan Gog Magog, saudara, adalah penindasan besar terakhir bagi orang-orang perjanjian lama. Demikian pula, saudara sekalian, Gog Magog nanti, antikristus dan setan di dalam akhir zaman itu serangan terakhir bagi orang-orang perjanjian baru. Paralel, ya, bagus, ya. Gog Magog dalam Yehezkiel 38 adalah nubuat kepada datangnya Antiochus keempat Epiphanes, yaitu Raja Syria yang membasmi orang Yahudi. Maka, saudara, William Hendriksen bilang ini paralel. Sebagaimana Gog Magog dalam Yehezkiel adalah nubuat kepada datangnya penindasan besar terakhir bagi orang-orang perjanjian lama, orang percaya di perjanjian lama. Demikian pula Gog Magog dalam Wahyu 20 ayat 7 surah ayat 8 adalah nubuat kepada penindasan besar terakhir yang akan menimpa orang percaya di dalam era perjanjian baru. Jadi ini bicara siapa, saudara? Kesengsaraan besar, antikristus. Antikristus kita sudah bicara dalam tanda-tanda akhir zaman. Itu, saudara, penguasa politik dengan kekuatan yang sangat opresif, worldwide, sangat kejam, menindas gereja, menindas orang percaya. Nanti terakhir, saudara, masih satu lagi. 1 Yohanes 2:18 bilang, nanti terakhir masih ada satu lagi antikristus yang akan muncul, yang kekuatannya luar biasa. Satu lagi masih ada. Itu yang akan sangat mengerikan.
Dan dibilang saudara sekalian tadi dalam Wahyu 20 saudara sekalian ayat 78 itu, Gog Magog saudara tentaranya sangat banyak. Berarti saudara penindasan kepada orang percaya bukan hanya datang dari 1-2 kelompok, datang dari 1-2 suku, agama saudara. Sangat banyak. Ya. Ada orang pernah mengatakan saudara, setiap hari ada sekian puluh orang yang mati karena iman. Setiap hari, mungkin lebih saudara. Setiap hari ada ratusan orang yang terancam nyawa karena iman di seluruh dunia. Setiap hari. Dan yang ketiga saudara, William Hendriksen mengatakan saudara, fakta kesengsaraan besar di bawah Gog Magog, di bawah Antikristus atau di bawah setan saudara, di bawah Antikristus. Sebagaimana juga di bawah Antiochus Epiphanes. Meskipun penindasannya sangat berat dan kejam, waktunya singkat. Waktunya singkat muncul dari beberapa sumber saudara. Antiochus Epiphanes saudara menindas orang Yahudi 42 bulan. Itu yang dinubuatkan oleh Daniel, 3,5 masa. 1260 hari. Sudah kita bahas dalam tanda-tanda akhir zaman. 42 bulan, saudara. Tadi Wahyu 20 ayat ketiga berkata setan akan dilepaskan sedikit waktu lamanya. Dalam khotbah akhir zaman Yesus di Markus 13, Tuhan Yesus berkata bahwa demi orang pilihan Tuhan akan mempersingkat waktu kesengsaraan besar itu. Dan satu lagi William Hendriksen bilang saudara, yaitu saudara, Gog Magog, Antikristus, kesengsaraan besar akan segera dikalahkan. Karena di dalam pasal yang keempat, saudara sekalian, pasal yang ke-20 dari kitab Wahyu ini, kita sudah menemukan satu perkataan Tuhan Yesus. Satu perkataan Wahyu pasal yang ke-20 ini, saudara. Yaitu saudara, di situ dikatakan, ayat ke-9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kalau versi 2 Tesalonika pasal kedua, Tuhan Yesus datang dan memusnahkan mereka dengan napasnya. Segera, saudara. Penindasan itu segera, saudara. Saya di dalam khotbah akhir zaman saya mengatakan, saudara, ketika masa itu orang percaya sudah seperti hampir ditelan habis, gereja babak belur habis-habisan. Hanya satu doa orang percaya seperti doa Yohanes. Ya Yesus, datanglah segera. Semua dalam dunia sudah tidak ada yang menarik bagi kita karena sangat menakutkan Antikristus itu. Dan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, coronavirus ini suatu cicipan. Cicipan yang mengerikan, saudara. Akan masa Antikristus yang sangat mengerikan itu. Dengan demikian pengharapan kita bukan kepada manusia, tapi pengharapan kita kepada Tuhan semata-mata. Kesengsaraan besar sudah terjadi, tadi saya sudah bilang, saudara. Dalam masa-masa lampau kesengsaraan besar sudah terjadi. Pada masa Antiochus IV Epiphanes, pada masa Jenderal Titus, pada masa Kaisar Nero, dan pada masa-masa yang lain, saudara, orang percaya mengalami kesengsaraan besar. Tapi puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saudara, meskipun gereja memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi saudara tetap saja serangan setan yang terakhir itu akan sangat menakutkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mempersingkat waktunya dan segera hukuman tiba, saudara sekalian. Maka dibilang, saudara sekalian, di dalam Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka surah ayat ke pasal 20 ayat 10 menggaungkan kembali Matius 25 ayat 41. Iblis dan malaikat-malaikatnya dilempar ke dalam api yang kekal. Inilah yang dibicarakan dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Tritunggal, saudara. Wahyu beritahu kita Tritunggal. Tritunggal versi jelek, versi setan. Setan, nabi palsu, dan Antikristus. Setan adalah imitasi Allah Bapa, Antikristus adalah imitasi Kristus, nabi palsu adalah imitasi Roh Kudus. Ini Tritunggalnya, versi jahatnya, saudara. Tritunggal versi jahat. Masuk, saudara, disiksa siang malam selama-lamanya. Akhirnya, saudara sekalian, di sini baru setan berhenti total. Itu sebabnya di dalam sorga orang percaya tidak akan menderita, orang percaya tidak akan digoda, orang percaya tidak akan jatuh dalam dosa, orang percaya tidak akan disiksa oleh setan. Kenapa? Setan sudah disiksa selama-lamanya. Terakhir, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, terakhir. Bagian keempat.
Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, bicara penghakiman dan penghukuman kekal, kita tidak bicara seluruhnya tema ini, saudara sekalian, karena waktu. Penghukuman kekal jelas terjadi, saudara sekalian. Di situ tadi sudah dibilang, malaikat dan setan, saudara, dilemparkan ke dalam lautan api, saudara, dan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Matius 13 ayat 40 berkata, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan kerta gigi. Matius 13 ayat 40, saudara, ratapan karena saking sakitnya. Ada saudara orang mengatakan excruciating pain, saudara, kesakitan yang sangat menyiksa, saudara, sampai kerta gigi. Kemarin saya melihat video, saudara, orang-orang anak-anak laki-laki di suku Amazon, kalau mereka mau diakui sebagai laki-laki dewasa, harus melewati satu ritual yang namanya bullet ant ritual. Ritual semut peluru. Semut peluru itu saudara diambil dari hutan, lalu saudara dibius dulu dengan obat-obatan dari daun-daun, saudara, supaya semutnya dimasukkan ke dalam sarung tangan. Sudah dimasukkan dalam sarung tangan, saudara sekalian, kemudian saudara, semut itu nanti kalau sudah sadar lagi akan lebih ganas dari sebelum dia dibius. Dan seorang anak laki-laki, saudara, kalau dia mau dianggap laki-laki dewasa, harus masukkan tangannya ke dalam sarung yang ada semut peluru 30 menit. Saudara, selama 30 menit itu, saudara, saking kesakitan, orang-orang di suku Amazon di Brasil biasa ajak laki-laki itu menari, saudara, karena saking kesakitan. Seorang bule, saudara, mau coba-coba, dia masukkan tangan, saudara, tidak sampai 5 detik, saudara, dia tarik lagi, saudara, langsung bawa ke dokter. Sakitnya luar biasa. Saudara, dalam kesakitan itu, saudara, orang minta, saudara, itu kain taruh di gigi, saudara, karena kertakan gigi dikertak, saudara, kain taruh di gigi. Saking sakitnya. Dicampakkan, Markus 9 ayat 47b 48, Markus 9 47b 48, dicampakkan ke dalam neraka di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, terus disiksa siang malam selama-lamanya. Maka saudara, di dalam neraka itu, saudara sekalian, adalah kehadiran Allah dalam murka. Neraka adalah tempat, saudara, di mana Allah hadir dalam murka. Murka yang penuh dan bernyala-nyala. Ada kesengsaraan, kata Louis Berkhof, saudara, ada kesengsaraan dan kesakitan. Saudara, ada siksaan, saudara, baru siksaan hati nurani, siksaan, saudara, tubuh dan jiwa, saudara, bukan hanya siksaan, saudara, tubuhnya. Kita jangan membayangkan, saudara, hanya tubuh, tapi juga siksaan jiwa, penyesalan, siksaan hati nurani. Kalau saudara membahas, saudara, kita tidak membahas dalam tema Wahyu, karena ini bukan eksposisi seluruh kitab Wahyu. Tapi dalam pembahasan tentang sangkakala, saudara, ada satu murka Allah kepada orang fasik di dunia ini yang namanya kepahitan. Ya. Kepahitan, saudara. Orang-orang, saudara, diktator-diktator yang jahat itu, saudara, kalau mereka sudah jatuh, saudara, mereka disiksa dengan sangat menyedihkan, dengan sangat menakutkan, saudara, dengan sangat pahit bagi keluarga mereka dan bagi diri mereka sendiri. Ada seorang diktator, saudara, sebelum dia dibunuh, saudara, anaknya dibunuh depan dia. Dia teriak-teriak minta supaya anaknya jangan dibunuh. Saya beri kamu berapa triliun rupiah, berapa banyak uang supaya kamu jangan bunuh. Tetap, saudara, orang bunuh anak dia. Sebagaimana kau bunuh anak orang lain, sekarang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, anakmu dibunuh. Itu, saudara, bukan siksaan buat dia secara fisik, itu siksaan buat jiwa dia. Itu kepahitan, saudara, sangat pahit. Sangat pahit, saudara. Itu, saudara sekalian, demikian pula, saudara, kita melihat, saudara, ketika siksaan tiba kepada para diktator-diktator itu, saudara, karena mereka sangat kejam. Pada masa Hitler, saudara, sangat kejam. Ibu-ibu, saudara sekalian, hanya diberikan pertanyaan, saudara. Pertanyaan etikanya begini. Satu-satunya pertanyaan etika untuk ibu. Kamu punya 3 anak? Ya. Mana yang kau pikir lebih baik dibunuh duluan?
Sehingga kacau jiwa mereka, saudara. Demikian para diktator itu disiksa oleh Tuhan di dalam dunia, dan nanti, saudara, lebih keras lagi. Ada hukuman Tuhan terus menerus sampai selama-lamanya, tidak berhenti. Kita tidak percaya, Alkitab tidak pernah mengajarkan doktrin anihilasi. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang fasik, setan itu jiwanya dilenyapkan, saudara. Enak dong, sudah berbuat dosa seenak-enaknya, begitu masuk ke kekekalan lenyap. Enak dong, saudara. Tidak, disiksa terus selama-lamanya. Kebangkitan orang mati akan terjadi satu kali, saudara. Kebangkitan orang mati akan terjadi satu kali. Mari kita lihat, saudara, ayat yang terakhir, Yohanes 28, Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 dan 29, saudara. Kebangkitan orang mati akan terjadi satu kali. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kebangkitan orang mati akan terjadi satu kali, saudara, ketika orang percaya bangkit dan bersama orang percaya masih hidup menyongsong Tuhan di angkasa. Begitu turun, saudara, orang fasik yang bangkit itu menanti hukuman kekal. Bagi mereka disiksa siang dan malam selama-lamanya. Orang menikmati dosa di dalam dunia, saudara sekalian, seperti enak. Orang percaya mengalami penderitaan dalam dunia seperti sulit. Tapi besok yang terjadi nantinya kontras. Kontras. Orang percaya mengalami siksaan dalam dunia seperti tidak enak. Tapi begitu saudara masuk ke dalam sorga. Wahyu 14 ayat 13 yang sudah kita bahas dalam khotbah penderitaan, saudara. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya jiwa mereka beristirahat, segala perbuatan mereka menyertai mereka, beristirahat dari jerih lelah mereka. Oh, mereka menikmati, saudara, selama-lamanya bahagia di dalam Tuhan. Kontras, ya, kontras. Sebaliknya orang fasik seperti menikmati semua kesenangan dalam dunia. Dia bebas berbuat dosa, tidak ada yang apa-apakan dia, saudara. Dia bebas berbuat dosa, nanti sampai di dalam kekekalan, saudara. Kontras. Kontrasnya apa, saudara? Akan memasuki, saudara, siksaan Tuhan selama-lamanya. Sebaliknya kontinuitas. Tadi kontras, ini kontinuitas. Orang percaya sudah menikmati kebahagiaan bersekutu dengan Tuhan di dalam dunia ini, saudara. Nanti sampai di dalam sorga lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih bahagia lagi. Menikmati persekutuan dengan Tuhan, ini namanya kontinuitas. Nyambung, saudara. Klimaks. Orang percaya sudah mengalami kebahagiaan, cinta kasih Tuhan di dalam dunia, persekutuan dengan Tuhan. Besok di dalam sorga akan kontinuitas dan klimaks, lebih bahagia lagi. Sebaliknya orang fasik yang dihukum oleh Tuhan di dalam dunia. Tidak semua orang fasik dihukum oleh Tuhan. Tapi orang fasik yang dihukum oleh Tuhan di dalam dunia, saudara, besok di dalam kekekalan dia akan mengalami, saudara, kontinuitas dan klimaks. Penderitaan, siksaan dia akan selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara sekalian, boleh saya omong, saudara, dalam kalimat yang terakhir dengan satu kalimat, saudara. Sejelek-jeleknya hidup kita sebagai orang percaya, kita masuk ke dalam kekekalan. Menikmati hidup yang kekal, bahagia. Kalaupun andai kata umpama jikalau terjadi orang percaya dalam dunia hidupnya menderita terus, tetap masih lebih bersyukur kita dibandingkan orang fasik. Karena kita akan menikmati kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Bahkan meskipun kita mengalami banyak penderitaan dalam dunia, tapi kan tidak, saudara. Tuhan beri anugerah umum, Tuhan beri pemeliharaan, Tuhan beri jalan keluar. Kita jatuh tidak sampai tergeletak, Tuhan menggendong kita, belas kasihannya ada. Berarti anugerah yang diberi kepada kita berlimpah-limpah. Saudara sekalian, teolog, saudara, Louis Berkhof atau Agustinus atau Calvin, saudara, mengatakan satu hal yang sangat penting. Mereka mengatakan, saudara, jangan lupa orang-orang yang binasa di dalam dunia ini menerima anugerah umum lebih banyak dari orang-orang yang diselamatkan. Kita orang percaya, bagian kita anugerah khusus. Orang-orang yang binasa, bagian mereka anugerah umum. Itu keadilan Tuhan, supaya mereka tidak protes. Saudara, maka saudara lihat orang-orang terkaya di dunia, saudara, banyak yang binasa. Banyak yang binasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang percaya jatahnya anugerah khusus. Kita diselamatkan, saudara. Kita hidup miskin pun mati masuk sorga. Kita hidup miskin pun bahagia secara kekal bersama Tuhan. Maka Tuhan kasih fur, ya. Orang suka ngomong tuh fur, di fur dulu, saudara.
dikasih anugerah umum, dikasih saudara kenikmatan-kenikmatan. Semua mereka alami, saudara, semua mereka alami. Besok sampai di dalam penghakiman terakhir mau protes. Tuhan bilang, rumahmu berapa meter? Ya. Rumahmu bisa isinya 1 kelurahan. Rumahmu, tanahmu berapa meter? Engkau menikmati yang luar biasa. Saudara sekalian, saya nggak berarti bahwa orang percaya semua pasti miskin-miskin. Kan di Alkitab juga ada orang percaya yang kaya. Tapi kalau orang menjadi percaya supaya kaya, itu ngawur, saudara. Itu ngawur. Orang percaya, saudara, bisa diberi kekayaan untuk Tuhan. Ya, Abraham kaya, Ayub kaya, saudara. Bisa diberi kekayaan untuk Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita harus sadar bahwa berkat terbesar bagi kita itu adalah kita diselamatkan oleh darah Yesus. Itu berkat terbesar bagi kita. Itu yang tidak dialami oleh orang-orang yang binasa. Meskipun mereka kaya, mereka tidak mengalami berkat itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diselamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa? Berarti seluruh dunia pun tidak cukup untuk membeli satu jiwa masuk ke dalam kekekalan. Kita boleh diselamatkan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Bukan perbuatan baikmu, bukan usahamu. Puji Tuhan. Besok kita beristirahat tenang, saudara. Dan saya tutup dengan kalimat yang diberi oleh Louis Berkhof. Louis Berkhof mengatakan, Alkitab tidak begitu tertarik bicara tentang kebangkitan orang fasik dan keadaan terakhir orang fasik, saudara. Itu sudah jelas. Siksaan Tuhan bagi mereka selama-lamanya. Seperti yang dibicarakan dalam Wahyu pasal ke-20.